ini angkanya Kompas, kalau saya ngomong ke kita terus angkanya saya belain Anies. Angkanya Kompas itu, misalnya Ganjar Pranowo ditaruh 30%, itu swing votersnya 11-18%. Jadi sebetulnya 12% aja tuh elektabilitasnya. Makanya positif. Swing votersnya Anies itu paling kecil. Makanya ditakutkan. Oh, fenomena polemik yang luar biasa. Anies Baswedan tidak membangun masjid di Jakarta selama jadi gubernur. Tapi apa yang dilontarkan Anies Baswedan tentang mobil listrik memaksa pemerintah berbicara tentang gagasan itu tepat atau tidak, memaksa Sri Mulyani membuka bahwa oh, kita memang memberikan subsidi untuk mobil listrik 1 miliar per PNS kalau saya salah. Ya, satu mobil 70 juta. Ya, kira 80, 70. Nah, total motor 7 juta. Nah, itulah. Nah, itu kan akhirnya membuat masyarakat juga berpikir. Apa yang mau diubah? Kok nggak tahu orang? Ini penting. Saya juga diledek di Twitter, katanya perubahan apa mau dirubah. Oke? Nah, Bang Henry Satrio ini kan juru bicara paling tidak sedikit banyak tahulah konsep-konsep perubahan Pak Anies Baswedan. Ya. Dan apabila Pak Anies terpilih, apa saja yang mau dirubah di bidang ekonomi, hukum, politik, pertahanan, keamanan, dan keadilan sosial. Silakan Mas Hendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau yang tadi itu kita mesti tunggu dari capres sampai waktunya tiba. Saya berkali-kali tuh di berbagai channel YouTube itu memang harus capresnya dulu yang ngomong supaya tidak gampang bantah juga. Kalau kita bicara sekarang ini selesai. Tapi tadi apa yang disampaikan oleh Bang Said Tidu, Bang Refli, Bang Jensen itu kan sebetulnya mudah. Kenapa saya katakan mudah dicerna? Kalau perubahan itu, dulu kami sekolah di komunikasi gitu ya, ada mata kuliah komunikasi politik itu. Kalau memang sudah 2 periode, itu otomatis bahasanya itu perubahan. Obama lawan George Bush Junior itu perubahan. Change, yes we can. Donald Trump waktu lawan Hillary yang di-endorse oleh Obama itu juga bahasanya perubahan. Karena memang setelah 2 kali masyarakat menginginkan perubahan. Perubahan yang seperti apa yang lebih baik semua? Kan yang dirasakan oleh masyarakat saat ini apa? Misalnya keuangan keluarga tidak lebih baik dari tahun lalu misalnya. Nah, itu harus diubah. Keadilan sosial yang dari tadi Bang Iwan sampaikan misalnya, itu kan coba diubah oleh Anies Baswedan. Dan beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan, membangun yang tidak ada misalnya, itu kan menjadi fenomena polemik yang luar biasa. Anies Baswedan tidak membangun masjid di Jakarta selama jadi gubernur. Ya masjidnya banyak, dia bangun yang nggak ada. Yang nggak ada apa? Stadion internasional yang tutupnya bisa buka tutup atapnya, itu sudah dibangun. Dia bangun yang nggak ada. Dia renovasi yang rusak-rusak. Keadilan sosial, kesetaraan tadi banyak dibicarakan. Tapi gini Pak Iwan, saya ingat sekali pada saat awal-awal perjuangan untuk memulai arah perubahan ini harus berubah. Ada teman bertanya, Hen, kenapa Anies Baswedan? Kenapa gerakan perubahan? Saya bilang jangan dibalik-balik, bos. Anies Baswedan itu tidak memiliki gerakan perubahan. Yang memiliki gerakan perubahan itu rakyat. Kita pilih Anies, ini lokomotifnya. Jadi jangan dibalik-balik bahwa Anies yang punya gerakan perubahan, kita ikut dia. Kebalik. Gerakan perubahan itu sudah tumbuh dari masyarakat pada saat dia menang di Jakarta waktu itu. Pada saat masyarakat merasakan ketidakadilan pada rezim ini, itu gerakan perubahan itu dimulai. Kita tunjuk Anies sebagai otomotifnya, lokomotifnya. Kenapa demikian? Karena rezim ini memang terlalu sibuk dengan kata-kata kebersamaan sehingga negara ini tidak bergerak kemana-mana.
lurus misalnya. Bahasa tegak lurus itu kalau orang matematik bisa jadi 90 derajat Pak. Artinya Jokowinya kemana, relawannya kemana. Walaupun bisa juga diartikan satu komando, tapi kalau orang matematika yang mendengarkan itu kemana-mana. Nah, kenapa perlu perubahan? Anggaplah ini Indonesia. Rezim ini merasa bahwa semua memiliki Indonesia. Maka ada kelompok A di atas sini, ada kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok E, semuanya mengitari Indonesia. Maju nggak Indonesia? Nggak bisa, karena dia didorong dari sini, dia didorong dari sini, dia didorong dari sini, dia didorong dari sini dengan egonya masing-masing. Kemudian mereka berteriak NKRI harga mati, Indonesia tidak bisa bergerak. Apa yang dilakukan dengan gerakan perubahan yang muncul dari masyarakat ini adalah kita berjejer di sini Pak. 1, 2, 3, 4. Kita dorong Indonesia bersama-sama. Ini gerakan perubahan. Dan kita tunjuk Anies Baswedan jadi lokomotif kita. Nah, dari awal itulah kemudian gerakan ini muncul dan muncul. Saya beberapa kali ditanya, gimana Mas Ecat kalau kita mau menang gitu. Saya bilang kalau kita mau menang caranya gampang. Kita pastikan TPS kita itu menang. Bang Iwan gak usah ngurusin TPS saya. Bang Iwan pastikan saja TPS Bang Iwan menang. Saya urus TPS saya supaya TPS saya menang. Karena pada dasarnya Anies Baswedan hanya membutuhkan demokrasi untuk menang. Kalau demokrasi ini berjalan dengan semestinya, menang. Makanya banyak hal kan yang diduga dilakukan untuk mencegah Anies Baswedan. Sahabat saya tuh, gitu-gitu sahabat tuh, Bang Adian Apitupulu kan pernah bilang, Anies Baswedan ini konsisten, calon presiden paling konsisten, selalu di nomor 3 katanya. Waktu di ILC 11 saya setuju, karena di kedai kopi juga begitu, nomor 3. Kita nanti bicara swing voters ya, karena swing voters Ganjar itu paling tinggi Pak, 11-18%. Jadi kalau ini angkanya Kompas lah, kalau saya ngomong kedai kopi terus angkanya saya belain Anies. Angkanya Kompas itu, misalnya Ganjar Pranowo ditaruh 30%, itu swing votersnya 11-18%. Jadi sebetulnya 12% aja itu elektabilitasnya. Makanya musimnya swing votersnya Anies itu malah kecil. Makanya ditakutkan. Memang dipasang itu besar-besar kan, tapi swing votersnya juga besar. Swing votersnya pertanyaannya begini, apakah Anda masih bisa berubah? Jawabannya bisa. Nah itu bisa besar. Makanya pusing sekarang pemerintahnya, bukan pemerintah, orang-orang yang ingin memenangkan Ganjar atau Prabowo. Kalau nggak didiamin aja, nomor 3 aja, nggak usah direpotkan. Nah, jadi tadi balik ke pertanyaan Bang Iwan. Kalau ada yang bertanya, Bang, perubahan apa yang akan dibuat oleh Anies Baswedan? Balik tanya aja, Bang. Anda merasa punya masalah nggak hari ini? Itulah yang akan diubah oleh Anies Baswedan. Ekonomi, keuangan keluarga, demokrasi, pekerjaan yang susah misalnya, atau apa lagi, banyak kan. Pak Jokowi kalau di berbagai hasil survei memang kuatnya di 2, kepuasan publiknya itu tinggi karena 2 hal. Yang pertama infrastruktur, dan yang kedua COVID penanganannya. Dan kebanggaan Pak Jokowi itu, keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi kita bisa lihat dari pidatonya. Kalau pidatonya tentang A, maka itulah keberhasilannya. Dia bicara tentang COVID kan, terus dia juga bicara tentang infrastruktur kan. Dia bicara juga tentang, katanya dia berani melawan WTO kan. Itu apa terus. Tapi mudah-mudahan saya setuju sama semua abang-abang saya di sini. Nanti Pilpres itu kita bicara lebih banyak gagasan. Walaupun kata Bang Jensen itu minimal, tapi apa yang dilontarkan Anies Baswedan tentang mobil listrik memaksa pemerintah berbicara tentang gagasan itu, tepat atau tidak, memaksa Sri Mulyani membuka bahwa
memberikan subsidi untuk mobil listrik 1 miliar per PNS kalau saya rasa. Ya, satu mobil 70 juta. Ya kira 80, 70 atau 80. 70. Nah total Motor, satu. motor 7 juta. Nah itulah. Nah itu kan akhirnya membuat masyarakat juga berpikir politik identitas. Anies itu bawa politik identitas. Indonesia ini kan keniscayaan politik identitas. Sebagian besar pemilik suara ini adalah umat muslim. Maka wajar kalau capres, parpol semuanya ngejar suara umat muslim. Caranya gimana? Mereka berpakaian seperti umat muslim, berlaga seperti umat muslim. Supaya apa? Supaya dapat. Salah nggak? Ya nggak salah. Kalau dibilang salah, tunjuk partai yang namanya P3. Kurang politik identitas apa dia? Dia pasang kabat itu di dalam logo. Balikin begitu saja. Kemarin kan Pak Haritanu tuh ngomong tuh Tionghoa juga urus. Beberapa kawan Tionghoa ngomel juga. Terus ada beberapa wartawan tanya, "Bang, itu rasis bukan?" Saya bilang bukan. Itu adalah contoh politik identitas. Politik identitas itu tidak salah selama tidak menggunakan reward dan punishment. Maksudnya gini, kalau pilih Bang Iwan masuk surga, nggak pilih Bang Iwan masuk neraka, itu reward punishment, jangan tuh. Tapi kalau dipakai gitu aja nggak apa-apa. Orang bahasanya masih Jawa pilih Jawa, Sunda pilih Sunda kok. Tapi jangan begini, kalau Anda Jawa, Anda nggak pilih Jawa, saya keluarkan dari keluarga, ya jangan begitu, itu nggak boleh menurut saya. Jadi, Bang Iwan, kalau apa yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan sedikit demi sedikit kita sudah mendengarkan perubahan tentang keadilan sosial, bagaimana semua orang merasakan kesetaraan misalnya, itu dia katakan. Bagaimana dengan ekonomi yang membangun, ekonomi yang mengutamakan demokrasi misalnya, itu dia sudah utarakan. Jadi justru kita yang mesti membantu untuk menjelaskan itu ke masyarakat. Saya pernah bicara di channel Keren Cerdasnya Bang Refli kayak gini, emang bakal menang Anies Baswedan? Saya bilang bakal menang. Anies Baswedan akan menang 57%, saya bilang gitu. Dari mana angka 57% itu? Itu adalah angka kemenangan Anies Baswedan di Jakarta, 57,9% waktu itu. Sudah saya diskon. Bahkan saya diskon sendiri dari hasil surveinya Kedai Kopi yang menyatakan bahwa orang Indonesia 63% ingin perubahan. Dan yang paling penting, kenapa kami yakin, saya yakin kita akan menang? Karena lawan repot. Lawan itu panik, bingung, bikin gerakan terus-terusan. Selama itu terjadi, artinya kita bisa menang. Tapi kalau kemudian tiba-tiba tidak ada gerakan, mempersilahkan Anies pidato di sana sini, nah, kita mesti khawatir. Tapi selama masih ada gangguan-gangguan, kemarin diganggu tuh, ya kan, dibikin acaranya tiba-tiba pindah ke Sentul, 21 nanti Istora ya. Tenis indoor. Oh sama seperti kemarin Sama. Istora. Nah itu kita manfaatkan untuk itu. Puang saya pintu, Bang Refli, Bang Jensen sudah lebih mudah menjelaskan apa itu perubahan. Tapi buat saya adalah gerakan perubahan itu memang harusnya datang dari kita. Ini bukan gerakannya Anies, ini gerakannya rakyat. Anda mau berubah atau tidak? Dan kalau kemudian ada yang teriak-teriak, wah kita harus melanjutkan apa yang sudah dilakukan. Nah ini saya ngomong nih, ini agak kemana-mana nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bang, silakan. Kita harus melanjutkan program-program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sekarang. Artinya dia tidak percaya diri bahwa program-program itu bagus, sehingga dia perlu memastikan penggantinya itu melanjutkan programnya. Kalau dia yakin programnya bagus, nggak usah disuruh, pasti yang melanjutkan ini akan meneruskan. Kan peresmiannya yang baru, pasti dia happy kalau program ini bagus, kita lanjutkan aja peresmian kita. Tapi kalau dia nggak yakin programnya itu bagus, repot itu. Lanjutkan dong program saya. Udah panas. Oh.
Misalnya Bang Jansen ini wali kota, ya, membangun yang bagus lah. Bang Jansen selesai jadi wali kota, Bang Jansen yang minta-minta sama saya pasti. Ada tuh wali kota yang begitu. Bang Jansen, walaupun Bang Jansen sekarang wali kotanya, tapi kan itu yang membangun saya. Nanti kalau peresmian bolehlah saya yang meresmikan juga, minimal data. Ya, saya kasih nggak? Kan saya kasih. Enak aja. Itu saya mau melanjutkan, kan saya bisa tidak melanjutkan. Ada yang sudah jadi menteri kan pulang juga ya, meresmikan. Kenapa? Karena peresmian itu penting. Nah, kalau ada program yang bagus, itu nggak usah diminta-minta untuk melanjutkan. Apalagi udah ada undang-undangnya, pasti dilanjutkan. Tapi kalau programnya dia sendiri pun agak, aduh, bagaimana ini ya? Kira-kira ini kalau tidak dilanjutkan akan masalah nggak ini ya? Ini bagaimana nih tiba-tiba minta APBN berapa itu kan jaminan APBN dan lain-lain, pusing dia. Makanya sebetulnya keinginan untuk melanjutkan pembangunan itu hanya kamuflase saja. Aslinya cuma ingin cari aman supaya nyaman. Kira-kira gitu loh.